Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasakala Gunung Bongkok dan Jongrang Kalapitung. Mungkin teman-teman semua sudah pernah tahu dan bahkan sudah mendaki Gunung Bongkok. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai Sasakala Gunung Bongkok. Gunung Bongkok ini beralamat di Kampung Cikadang, RT 01, RW 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegaluaru, Kabupaten Purwakarta. Untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai Jongrang Kalapitung yang berhubungan dengan Gunung Bongkok, saya langsung saja menemui sumber orang yang pernah meneliti Gunung Bongkok. Beliau bernama Bapak Dadan Sumardana. Mari kita dengarkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Dadan Sumardana. Jadi itu tentang Gunung Bongkok. Kenapa dikatakan bongkok, sebuah ini pasir atau katakanlah gundukan tanah ya, karena memang tekstur dari kejauhan itu kan bongkok. Kedua dikaitkan dengan Sasakala, memang kenapa bongkok bisa jadi bongkok, itu dia punya punya gunung, karena Sasakalanya ceritanya ada raksasa Jongrang Kalapitung, raksasa yang zaman dulu kan memang ketinggian itu kan mencapai ratusan. Jadi Gunung Bongkok itu kenapa Bongkok dipakai sandaran mancing ke danau Jatiluhur pada Kusi Juanda. Nah, mancing ini kan sinopsisnya ya, mancing kemudian dapat ikan jeler, kemudian si itunya kain pancingannya nyangkut di ini rembunan pohon saur, begitu tarik si kenurnya, si benangnya itu akhirnya jadi papak semuanya tuh. Makanya sekarang diidentifikasi namanya saur papak gitu. Dia punya hutan juga, udah hutan lebat cuma terdiri dari pohon bambu, nggak pernah naik, nggak pernah ini tinggi. Itu dia punya hutan itu, hutan bambu itu papak terus akhirnya rata, karena dalam istilah itu, dalam dongeng itu ditarik ke babat penuh. Dan ternyata menurut akademis diteliti ternyata ada semacam hewan, kalau yang lain maggot atau belatung tapi gede, menggerogoti pohon itu. Jadinya udah naik dikit, si tuna si ini lagi jatuh lagi, akhirnya jadi rata. Ternyata ada bibit itu, ada semacam kumbang lah, maggot gede yang menghabiskan itu. Jadi pasti rata terus. Kalau saya udah teliti ke sana, apa sih kenapa ini lah? Saya nggak percaya dengan itu, dengan alamiahnya kenapa sih ya? Ternyata ada maggot yang menggerogoti si pohon itu. Dan anehnya kenapa nggak dari bawah, nggak tahu di atas pucuk, di tengah-tengah itu aja. Itu yang jadi misteri itu. Ikannya apa? Kemudian si ikannya ditarik, kalau cerita itu pas bawah gunung itu menggelapar-gelapar ikan jeler itu namanya. Kalau sekarang mungkin kayak sepakat ikan jeler dalam cerita menggelapar-gelapar bekas kubangan jadi ini kolam danau, bisa dibentuknya namanya kubang Mamat, karena pernah diurus oleh Pak Mamat waktu itu. Kemudian setelah itu merasa kesal, marah-marah, si Kalapitung naik ke atas, kakinya sebelah kanan di atas gunung batas itu batu, yang sebelah kiri ada di bawah di kampung ini. Ya, jadi dia situ ngejegang gini, kaki di atas, kanan di atas, kaki di atas, masih mancing gitu aja Pak. Mancing. Lama-lama kesal dia, cuma dapat satu gelepar-gelepar, hilang kubangan itu, nggak tahu masuk ke ini ikan. Kesal, di marah-marah, Jongrang Kalapitung itu. Kemudian dia apapun yang ada di bawah ini kelaparan dimakan. Ternyata ada pohon jengkol keracunan, ada zat adiktif apa tuh di jengkol itu, keracunan, guling-guling meninggal ya, setelahnya habis di Jongrang Kalapitung. Nah, dikaitkan dengan sejarah waktu itu ada kerajaan Daha, Jongrang Kalapitung juga. Cuma nggak ada di cerita kerajaan Daha di Jawa Timur. Lihat di itu di Risala itu nggak pernah berangkat ke sebelah barat Jawa Barat. Jadi ternyata saya kaitkan mungkin si Jongrang Kalapitung itu bisa jadi itu Raja Daha waktu kerajaan di Jawa Timur, kerajaan Daha.
nanya nggak dikaitkan, mungkin misalnya hilang manuskrip, data itunya di sini muncul ada raksasa besar. Nah, bukti fisiknya di sini gunung-gunung di area wilayah yang memang bekas dianya ini, ya jadilah jadi tempat-tempat yang memang cocok dengan cerita risalah Jongrang Kalapitung. Dan kalau sekarang modern, ketinggian gunung itu setelah disender, setelah diinjak, dalam cerita 1,5 ketinggian Gunung Bokok sekarang diukur dari DPL dari permukaan laut cuma 725 meter, sudah habis oleh Jongrang raksasa besar itu diinjak atau dimana, jadi pendek deh. Tapi tekstur tanahnya masih bongkok, lebih bongkok terlihat dari sebelah selatan Purwakarta, daerah Manis atau daerah Cikalong Kulon, Puncak Vulkanik, kelihatan bongkok banget karena di ketinggian. Sehingga makin ringan kita berarti sama ketinggian. Itu sinopsis cerita singkatnya tentang Jongrang Kalapitung, gunung berkaitan dengan Gunung Bongkok. Bisa diapa? Nah, itu adalah penjelasan dari Bapak Dadan Sumardana mengenai Sasakala Gunung Bongkok. Dan di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat jejak-jejak atau bukti dari Jongrang Kalapitung. Nah, ini adalah kaki kanannya Jongrang Kalapitung yang tepat menginjak batu yang sekarang ada di puncak Gunung Bongkok. Dan ini adalah kaki kirinya Jongrang Kalapitung yang beralamat di Kampung Blok Kirai, Desa Cisarua, Barat Daya Gunung Bongkok. Dan ini adalah kubangan-kubangan bukti dilemparnya ikan oleh Jongrang Kalapitung yang sekarang menjadi kubangan ini. Beralamat di Kampung Kubang Cangkudu, Desa Cisarua. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.